Shalom saudara sekalian, bagaimana kabar kalian selama 1 minggu ini? Perkenalkan, saya Joel dan Haspers dari jurusan Manajemen Pemasaran Pariwisata. Di siang hari ini yang berbahagia ini, bersyukur kita semua bisa kembali bersama-sama berkumpul untuk beribadah, walaupun harus dilakukan secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menyatukan hati untuk kita berdoa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan yang Kau berikan pada kami sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, kami ingin mulai ibadah Tuhan, walaupun harus dilakukan secara online Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa menerima semua berkat dan pembelajaran yang kami dapatkan dari kehidupan-Mu Tuhan, agar nantinya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dapat menjadi terang dan garam Tuhan di dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah terlintas dalam benak teman-teman apakah arti dan tujuan hidup masing-masing kita? Apakah hanya sekedar menjalani rutinitas seperti halnya kita mahasiswa, yakni belajar dan mengerjakan tugas, bahkan aktif di dalam organisasi? Ternyata tidak sesederhana itu. Saya ingin menekankan di sini bahwa segala sesuatunya dimulai dari Allah dan oleh Tuhan. Kehadiran kita, present kita di dunia ini merupakan bentuk inisiatif Allah untuk menginginkan kita ada. Seperti contoh dalam pembuatan produk. Pasti ada tujuan dalam proses pembuatannya. Misalnya, tujuan dibuatnya mie instan, tentu saja sesuai dengan namanya, yakni instan, yang menandakan kecepatan. Hanya memerlukan waktu kurang lebih mungkin 5 menit untuk memasaknya. Bayangkan saudara harus memasaknya sendiri, membeli melalui layanan delivery online, pastinya akan memakan waktu yang lebih lama, bukan? Keberadaan kita bukan hanya sekedar biologis. Orang tua kita saling mencintai, lalu melahirkan kita, melainkan jauh daripada itu ada campur tangan Allah yang terlibat di dalam hal itu. Di Mazmur dikatakan bahwa Engkau menuntun aku di dalam kandungan ibuku. Artian dari kata ini yakni sebelum aku ada pun Tuhan Allah sudah merencanakan keberadaan kita. Tuhan memikirkan kita jauh sebelum kita memikirkan Dia, karena kita adalah anak-anaknya. Ini sama seperti halnya seperti hubungan orang tua dan anak. Dulu waktu kecil, orang tua kita selalu menemani kita kalau kita menangis. Atau mungkin di saat kita lapar, orang tua kita pastinya akan memberikan asupan makanan. Dan jelas, kasih Tuhan di dalam kita jauh lebih dalam daripada itu. Saat kita hidup ada hal-hal yang mendorong kehidupan manusia. Misalnya ada yang kehidupannya bergerak karena rasa bersalah, sehingga mendorong dia untuk melakukan sesuatu pada saat ini. Kedua, ada ketakutan. Takut akan banyak hal, takut gagal misalnya, ataupun takut miskin. Dan ketiga, yakni ada keinginan untuk mengatur kehidupan atau mengatur hidup, yang artinya jika kita ingin merasakan suatu fasilitas yang luar biasa, nantinya kita akan bekerja keras. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Visi hidup saya untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak, yang dimana mungkin visi ini banyak sekali dimiliki oleh banyak orang di luar sana. Banyak orang yang ingin memiliki profesi dan impian, begitu juga dengan saya yang bermimpi menjadi seorang pejabat publik. Karena halnya saya ingin saya ingin melalui mimpi saya ini bisa memberikan dampak perubahan yang lebih baik kepada orang-orang di sekitar saya atas ilmu yang saya dapatkan, untuk saya bisa menjadi teladan dan inspirasi juga bagi orang-orang kebanyakan. Sama halnya seperti kita sebagai pemuda Kristen, yaitu kita harus menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Kita harus menjadi jembatan bagi mereka yang ingin menggapai cita-citanya.
Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, maka Tuhan sebagai Bapa yang sangat baik selalu saja memberikan yang terbaik ke dalam kehidupan kita. Salah satunya yakni visi. Dalam Amsal 29 ayat 18a dikatakan, bila tidak ada wahyu, maka menjadi liarlah rakyat. Visi dalam hal ini dalam kehidupan kita sangat-sangatlah penting. Visi Tuhan ada sebuah perspektif, wawasan, bahkan iluminasi yang diberikan sebagai bagian tuntunan untuk berjalan dalam kepastian, menuju ke arah yang tepat. Ketika kita hidup dalam visi Tuhan, maka hidup kita tidak akan meraba-raba, dan pastinya tidak akan mengarahkan kepada sesuatu yang mencapai kebinasaan. Visi Tuhan itu bersifat absolut. Artinya, visi yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan setiap kita ada mutlak dan tidak berubah, yang pastinya akan mengarahkan diri kita kepada tujuan untuk kita bisa mencapai segala yang terbaik dalam kehidupan demi kemuliaan Allah, yang dimana visi sendiri sebagai bentuk perspektif yang mengarah kepada proses dan menuju kepada hasil yang akan membentuk kita dalam berpikir cara pandang yang benar di dalam Tuhan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya visi dan tujuan hidup kita semua sudah ditakdirkan, semua sudah direncanakan oleh Tuhan, karena semua itu adalah kehendak Tuhan. Jika hidup kita memiliki tujuan, maka akan memberikan arti pada kehidupan kita. Hidup kita akan menjadi bermakna. Kedua, akan memberikan fokus pada satu hal. Jika kita fokus akan satu hal, maka akan memotivasi kehidupan kita. Namun, memang kerap kali fokus kita menjadi teralihkan karena hal-hal di luar sana yang tidak kita duga sebelumnya. Seperti Paulus juga pernah mengatakan bahwa salah satu rekan kerja Paulus meninggalkan Paulus karena cinta akan dunia. Tuhan telah merancang kehidupan kita. Kita dapat memilih karir, pandangan hidup, hobi, dan lainnya. Tetapi kita tidak dapat memilih tujuan hidup kita. Karena dalam tujuan hidup kita sendiri kita tidak dapat memilih, karena memang yang merancang dan membuat tujuan hidup kita adalah Allah sendiri. Tergantung dari kacamata Allah. Allah dalam hal ini menilai apakah hidup kita memenuhi tujuan yang direncanakan atau bahkan tidak sama sekali. Menurut Alkitab sendiri, kita dirancang untuk kesenangan Allah. Apa yang membuat Tuhan tersenyum? Yang membuat Tuhan tersenyum tentu saja jika kita lebih mengasihi Dia, percaya penuh kepadanya, taat selalu, bersyukur senantiasa. Dan saat kita menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan saat kita menggunakan semua itu Tuhan pasti akan bangga dengan melihat kita. Sama halnya seperti manusia, kita akan senang jika kita dipuji atau dilayani. Hal ini karena manusia mewarisi beberapa sifat Allah. Sehingga terkadang kita bisa melihat melalui sosok manusia, kita bisa melihat sosok dan kebaikan Allah melalui manusia. Seperti yang tadi dikatakan, bahkan diterangkan pada materi image of God. Namun jika kita tarik ke belakang untuk melihat hal-hal yang sudah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, mari kita refleksikan apa yang memang hidup kita sudah berarti atau belum kita lakukan. Hidup kita seperti uap yang sebentar saja terlihat lalu lenyap, tidak terlihat. Seperti saat kita sedang melihat orang tua kita memasak di dapur. Di situ pasti kita akan terlihat uap yang kemudian akan menghilang. Pencapaian terbesar hidup manusia di dunia yakni hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan kehendaki. Mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dengan menyembahnya, mengasihi sesama, bisa melayani orang lain sesuai dengan kemampuan dan talenta masing-masing kita menjadi sama atau serupa seperti Kristus dan memberitakan Injil, seperti halnya yang tadi perintah di dalam amanat agung. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut,
jelas tertulis bahwa orang yang berdosa, upah yang akan didapatkan adalah maut. Namun kasihlah yang menjadi dasar kita untuk diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa Allah mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita perhatikan, ini menarik karena di ayat sebelumnya dikatakan bahwa dosa membawa maut, tetapi kasih Allah membawa manusia yang seharusnya binasa beroleh upah maut, menjadi tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena telah mengaku dan percaya dalam hati itu adalah kunci kita untuk diselamatkan oleh Allah. Roma 10 ayat 9 mengatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, maka Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan orang mengaku jadi diselamatkan. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. He is the only way. Tidak ada dalam siapapun juga kecuali melalui Dia. Sama halnya seperti yang tertulis pada Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Setelah kita percaya, maka status kita akan berubah menjadi seorang yang menerimanya. Semua orang akan menerimanya, diberi kuasa supaya dapat menjadi anak-anak Allah. Status kita yang sekarang yang tadinya berseteru dengan Allah karena dosa, tetapi karena kematian Yesus dan iman kita kepada Tuhan, maka membuat status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Setelah kita percaya dan status kita telah berubah menjadi anak Allah, maka sebagaimana kita menghidupi kehidupan kita. Kisah Para Rasul ayat 1-8 mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, salah satu kunci atau peran kita adalah kita menjadi saksi Allah di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Di mana ujung dunia itu seperti yang kita ketahui, bentuk bumi itu bulat, maka setiap titik di ujung permukaan bumi adalah ujung bumi. Maka jika Tuhan misalkan menempatkan kita di Bandung, maka disitulah ujung bumi berada. Matius 28 ayat 19-20 yang berisi amanat agung. Amanat agung sendiri adalah perintah terakhir Yesus sebelum Ia naik ke atas surga. Seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 19-20 yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan sekedar menjadi murid lalu pergi, melainkan kehidupan yang mengajari itu tidak dapat dilakukan hanya dalam 1 atau 2 kali saja, melainkan ada beberapa kali dan pastinya ada interaksi di dalamnya. Kita bersyukur sedari dulu di sekolah minggu kita mengetahui pesan Tuhan kepada kita. Contohnya, mengasihi musuh atau ditampar pipi kiri kemudian berilah pipi kanan. Tetapi banyak orang di luar sana yang tidak mengetahui akan hal itu. Maka ajarlah orang lain, tunjukkanlah kepada mereka apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, dan yang luar biasa adalah diberitahu bahwa aku senantiasa untuk menyertai engkau sampai kepada akhir zaman.
Allah tidak hanya menugaskan, lebih daripada itu, Allah menyertai kita. Dan ini merupakan suatu perjalanan indah di mana kita dapat merasakan perjalanan yang senantiasa disertai di dalam kehidupan kita jalani. Yesus bertegas kembali kepada Dia telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan kita dapat percaya kepada Allah. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengikuti perintah ini? Yang pertama adalah menjadi murid. Kemudian yang kedua, membaptis mereka yang dimana dalam artiannya, bagaimana kita membuat mereka untuk percaya kepada Allah. Karena kita sendiri juga tidak memiliki hak untuk membaptis, melainkan seseorang seperti pendeta yang memiliki hak tersebut. Lalu yang ketiga, ada mengajar mereka yang tidak bisa dilakukan hanya dengan sekedar satu bahkan atau dua kali saja, melainkan harus berulang-ulang. Kemudian yang keempat ada mengulangi atau do repeat. Satu firman bisa berulang-ulang di dalam kehidupan kita dan kita akan mengingat hal itu. Paulus dalam suratnya mengatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Kita merasa senang saat dosen melibatkan mahasiswa di dalam penelitiannya. Sekarang yang mengajak kita untuk menjadi rekan kerjanya yakni Allah. Allah sendiri. Coba teman-teman dan saudara bayangkan betapa baiknya Allah di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 3 ayat 9 menyatakan bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Mari kita belajar dari keteladanan seorang tokoh yang pasti tidak asing terdengar namanya bagi kita semua, yaitu Mother Teresa. Dia adalah seorang biarawati yang menyerahkan hidup yang ia miliki bersama dengan orang-orang di sekitar yang terpinggirkan dan tidak diinginkan oleh kehadirannya oleh lingkungan sekitar. Ia membantu kehidupan orang-orang yang melarat di kawasan Kalkuta, India. Seperti yang kita ketahui saat itu, kawasan Kalkuta, India merupakan negara yang dan daerah menerapkan kasta-kasta pada lingkungan masyarakatnya. Orang-orang yang berada pada situasi ini merupakan orang yang dengan kasta yang rendah, sehingga kasta lain yang berada pada di atasnya tidak dapat menolong. Ini adalah wujud nyata dari pembaharuan hidup yang didasarkan oleh firman Tuhan. Teladan Bunda Teresa sendiri diabadikan ke dalam sebuah film yang berjudul Something Beautiful for God tahun 1969 oleh seorang jurnalis penganut agnostik bernama Malcolm Marguerite. Melalui Mother Teresa, banyak orang yang bertegak untuk menjawab panggilan hidup dan serta melayani orang-orang miskin di tengah dunia. Melalui pelayanannya, Mother Teresa menunjukkan kasih Tuhan dan turut membawa sukacita di tengah-tengah orang yang tidak diinginkan kehadirannya. Mother Teresa juga tidak pernah mengingatkan bahwa secara keturunan saya adalah orang Albania yang saya berwarga negaraan India. Secara iman saya ada biarawati Katolik, secara panggilan saya adalah milik dunia, akan tetapi hati saya tetap sepenuhnya adalah milik Allah. Lalu, tindakan nyata apa yang dapat kita lakukan untuk bisa terlibat di dalam perintah amanat agung? Tidak harus sampai seperti Mother Teresa yang harus menjadi biarawati, pergi ke India dan melayani orang-orang yang memang hidupnya kurang beruntung. Tetapi amanat agung itu dimanapun peran kita nanti, Tuhan izinkan dengan talenta atau bakat yang kita miliki. Kemampuan yang kita miliki itulah yang dapat kita lakukan untuk terlibat di dalam amanat agung. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau yang kita lihat di dalam sejarah, orang-orang yang memperdebatkan apa yang dihasilkan oleh sains dan dengan teologi, di dalam Kejadian dikatakan kalau Tuhan berfirman lalu bumi dan segala isinya pun jadi. Namun di SMA ketika belajar terkait geografi, ada beberapa teori alam semesta seperti The Big Bang Theory atau teori nebula dan yang lain-lain. Teologi sendiri berasal dari kata theos yang artinya Allah serta logos yang berartikan logika, pikiran atau perkataan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa teos sendiri dapat disimpulkan bahwa artiannya bahwa teologi adalah berpikir atau berbicara tentang Allah.
Jadi Allah sebagai subjek, sebagai sebuah center, lalu kemudian berbicara tentang manusia di dalam. Ada alam dan kemudian pastinya membicarakan kemudian masa depan. Sains itu berbicara tentang alam, maka akan banyak hukum alam di dalamnya. Contohnya ada hukum gravitasi, hukum Newton, bahkan hingga guru, hukum gerak dan lain-lain. Faktanya banyak manusia yang merasa sombong karena berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Salah satu yang menunjukkan kesombongan ini adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic dan berakibat tragis sebagai kecelakaan terbesar di dalam dunia maritim. Kapal Titanic yang sangat mewah pada zaman ini dan hanya orang-orang penting yang dapat masuk ke dalamnya berakhir dengan tragis. Dengan perkiraan 1.500 orang tenggelam di Surabaya, di Samudra Atlantik Utara. Desainer kapal Titanic pernah berkata bahwasannya Titanic itu kapal yang tidak bisa ditenggelamkan. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak dapat menenggelamkannya. Ini adalah salah satu contoh kesombongan manusia karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Mari kita belajar dari salah satu tokoh, yakni John Kepler, bahwa ia pernah mengatakan karena kita para astronom adalah imam dari Tuhan. Dalam hal pengetahuan, sudah seharusnya kita memikirkan tentang kemuliaan pikiran kita, melainkan di atas segalanya, yakni kemuliaan bagi Allah. Teologi dan sains tidak untuk diperbandingkan, karena memang sejatinya bukan sebagai alat perbandingan. Sains adalah ciptaan Allah, Allah yang maha besar, dia berada jauh di luar akal pikiran kita. Sains dan logika hanya bisa diolah di dalam akal dan pikiran kita, tetapi Allah lebih besar daripada itu. Hukum alam sendiri menciptakan Allah untuk tunduk kepada Allah. Akan tetapi di saat-saat tertentu Tuhan memang mengizinkan hukum alam dilampaui dengan maksud untuk memuliakan nama Allah dan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Teologi tetap benar tak tergoyahkan. Sains terbatas dan tidak cukup untuk menjelaskan kaitan dari teologi. Iman berperan bukan logika. Teologi dan sains tidak bertentangan dan bukan untuk dipertentangkan. Karena sains ada ciptaan Allah dan menjadi bagian dari Allah. Akhir kata, amanat agung bukan hanya sekedar peran seorang profesional saja, tetapi bagaimana setiap kita yang percaya dan mengaku sudah beriman. Itulah yang akan menjadi tugas kita manusia, diciptakan untuk kemuliaan Allah. Hanya di dalam Allah kita dapat menemukan identitas diri kita yang sebenarnya. Lalu bagaimana cara untuk menemukan identitas kita? Yaitu melalui adanya hubungan dengan Allah. Ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Allah melalui persekutuan, doa, renungan, dan lain-lain, disitulah kita menemukan identitas dan tujuan dari hidup kita. Dan kita hadir di dunia ini bukan sekedar kebetulan semata. Alkitab mengatakan bahwa kita terjadi bukan kebetulan. Tuhan memikirkan kita jauh sebelum diri kita ada. Sebelum kita ada, Ia sudah berpikir bahwa Ia adalah Maha Sempurna. Tuhan menjadikan kita dengan suatu maksud, yaitu untuk tujuannya. Dialah yang menciptakan alam semesta karena Ia adalah Tuhan Sang Pencipta. Mungkin banyak di luar sana yang mengutarakan teori terkait penciptaan alam semesta, tetapi sejatinya semua itu terjadi akibat dari kehendak Tuhan. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk kita bertumbuh dan berkembang dengan karakter di dalam diri yang kita miliki. Tuhan tidak akan memberikan ujian kepada kita, kepada diri kita, yang melampaui dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan di dalam kita. Namun, kita tidak menampik, pasti bakal ada saja cobaan dari Tuhan. Yang walaupun memang pasti Tuhan memberikan cobaan karena Tuhan percaya kita dapat melaluinya. Hidup adalah tentang kasih, karena Tuhan adalah kasih. Pelajaran yang paling penting di dunia saat ini adalah bagaimana kita sebagai seseorang manusia ciptaan Tuhan bisa mengasihi sesama kita tanpa perlu ada perbedaan-perbedaan yang menjauhkan. Dalam mengasihi, di momen kita mengasihi orang, disitulah titik kita menjadi orang yang sangat serupa dengan Tuhan.
Jadi kasih sendiri adalah fondasi dari setiap perintah yang diberikan kepada kita. Tuhan yang kita sembah bukanlah Maha Kasih, tetapi Allah sendiri adalah kasih. Hidup ini ada penugasan sementara bagi diri kita dari Allah. Hidup sangatlah singkat dan keberadaan kita di bumi hanyalah sebagai tempat tinggal kita sementara. Ketika Tuhan terasa jauh, itu hanyalah bagian dari emosi kita saja. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah sekalipun menjauh. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sempurna, Bapa yang penuh kasih, dan percayalah Tuhan akan terus menyertai dan menolong kita dalam kita melewati hari-hari yang penuh dengan rintangan dan cobaan. Kita sebagai umat Kristen dan sebagai anak-anak Allah harus tahu bahwa kita tidak berjalan sendirian, melainkan beriringan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menuntun kita untuk kita selalu bisa termotivasi akan hidup yang masing-masing kita jalani. Dan tentu saja dengan tujuan dan visi yang Tuhan sudah siapkan untuk kita bisa berguna dan dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa untuk memberkati teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Kasih karunia Tuhan dari Allah Roh Kudus senantiasa kita rasakan dan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Satu hal yang perlu saudara tanamkan, bahwa hidup itu adalah kasih, karena Tuhan sendiri adalah kasih. Di dalam hidup kita harus ada visi misi, karena kita memiliki visi misi, hal itu akan membantu kita untuk diselamatkan, akan menuntun kita untuk menjauhi segala hal terkait dengan kebinasaan. Baik teman-teman, kiranya Tuhan senantiasa selalu memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah ini dengan berdoa bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, setelah mendengar apa yang telah dijelaskan Tuhan, kami ingin hidup seperti-Mu Tuhan. Kami ingin hidup untuk-Mu Tuhan. Kami ingin hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk kami bisa ikut sebagai anak-anak-Mu, kami bisa memberikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan yang Kau berikan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.